Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap diberikan nikmat sehat dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi sama Ibu Ramania di materi program linier, nilai optimum. Nah, kemarin kan kita sudah masuk ke materi pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini sambungan dari materi pertidaksamaan linier dua variabel yaitu nilai optimum. Manfaat dari kita mempelajari nilai optimum yaitu memaksimalkan atau meminimumkan pengeluaran. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu kita tuh hendak membuat kue. Nah, kue tersebut kita buat takarannya. Dari takaran tersebut kita dapat mengetahui keuntungan maksimum atau kerugian minimumnya. Tujuan kita mempelajari nilai optimum yang pertama yaitu menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif. Yang kedua, menentukan nilai minimum dari fungsi objektif. Dan yang terakhir ada menentukan nilai optimum, nilai maksimum dan minimum menggunakan garis selidik. Nah, kita masuk ke materi yaitu nilai optimum. Nilai optimum yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Bentuk umumnya maksimum fungsi XY sama dengan AX ditambah BY dengan kendalanya C1X ditambah D1Y kurang dari sama dengan K1. Kendala kedua, C2X ditambah D2Y kurang dari sama dengan K2. X lebih sama dengan 0, Y lebih sama dengan 0. Dengan A, B, C1, D1, C2, D2 ini sebagai koefisien, X dan Y sebagai variabel, dan K ini sebagai konstanta. Nah, untuk lebih paham kita masuk ke contoh soal. Contohnya, sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan kue basah dapat memberikan keuntungan 75.000. Dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung 60.000 rupiah. Nah, berapa banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapat keuntungan maksimal? Keuntungan maksimal itu sama dengan keuntungan maksimum. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama ada membuat model matematika. Kita misalkan X ini adonan roti basah, Y adonan roti kering. Nah, kita buat dalam tabel. Tadi adonan roti basah itu dia memerlukan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan adonan roti kering dia membutuhkan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Persediaan yang ada 6 kg tepung dan 10 kg gula. Nah, untuk adonan roti basah ada 75.000. Adonan roti kering ada 60.000 rupiah. Model matematikanya kan tadi roti basah ini sebagai X dan roti kering ini sebagai Y. Berarti dia memerlukan 2 kg tepung. Kita buat 2X tambah karena roti keringnya 1 kg kita tulis Y. Persediaan yang ada 6. Terus untuk model matematika yang kedua ada dia membutuhkan adonan roti basah ini
2 kg gula berarti 2 X, dan adonan roti kering 2 kg gula berarti 2Y. Persediaan yang ada 10 kg berarti 10. Nah, dari model matematika tadi kita dapat memodelkan yang pertama maksimum fungsi X Y sama dengan 75.000 X ditambah 60.000 Y. Kendala yang pertama yang kita dapat yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Kendala yang kedua kita dapat 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Dengan X besar dari sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan titik potong persamaan pertama. Persamaan pertama tadi kan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Kita misalkan X ini sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan tadi. Kita ganti X ini menjadi 0. Berarti 2 dikali 0, 0 ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Y kurang dari sama dengan 6. Jadi titik potong pertama kita dapat X-nya 0 dan Y-nya 6. Nah, kita misalkan lagi Y-nya yang sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan tadi. 2X, Y-nya kita ganti dengan 0, kurang dari sama dengan 6. 2X, kurang dari sama dengan 6X, kurang dari sama dengan 6. 6 ini kita bagi dengan 2 ini. Berarti kita dapat X kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk titik potong yang kedua, kita dapat X-nya 3 dan Y-nya 0. Langkah yang ketiga yaitu menentukan titik potong persamaan kedua. Nah, ini sama saja dengan menentukan titik potong pertama tadi. Persamaan kedua, kita dapat tadi 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Misalkan X-nya ini 0. Kita masuk ke persamaan. Kita ganti nilai X ini menjadi 0. Berarti 2 dikali 0, 0 ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. 2Y kurang dari sama dengan 10. Y kurang dari sama dengan 10. 10 dibagi 2. Berarti kita dapat Y-nya kurang dari sama dengan 5. Jadi kita dapat titik potong pertama, X-nya 0 dan Y-nya 5. Nah, kita misalkan lagi Y-nya yang sama dengan 0. Kita masuk ke persamaan tadi. 2X ditambah Y ini kita ganti dengan 0. 2 dikali 0, 0. Kurang dari sama dengan 10. 2X kurang dari sama dengan 10. X kurang dari 10 dibagi 2. X kurang dari sama dengan 5. Jadi kita dapat menentukan titik potong yang kedua. Nilai X-nya 5 dan Y-nya 0. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik pojok. Nah, tadi kan dari grafik kita udah menemukan daerah hasilnya, yaitu yang diarsir tanda merah ini. Nah, titik A kita dapatnya di titik 5 ini, dan titik B kita dapat di pertemuan titik potong antara garis yang kuning ini dengan yang biru. Dan titik C kita dapat di angka 3. Berarti kita tentukan dulu titik A, X-nya 0 dan Y-nya 5. Titik B kan di sini belum diketahui. Nah, kita cari dulu dari persamaan tadi. Persamaan pertama 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Persamaan kedua 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, karena nilai X-nya sama, kita langsung aja menguranginya. Berarti 2 dikurang 2, 0. Y dikurang 2Y menjadi min Y. 6 dikurang 10
menjadi min 4, Y kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita substitusikan, yaitu 2X ditambah Y kurang dari 6, 2X ditambah Y ini kita ganti nilainya yang ini, berarti 4 kurang dari sama dengan 6, 2X kurang dari sama dengan 6, 4 ini kita pindah ke sini, berarti 6 dikurang 4 berarti 2, 2X kita bagi dengan 2 ini, berarti X kurang dari sama dengan 1. Nah, jadi kita dapat titik B berada di titik 1, X-nya 1, dan Y-nya 4. Nah, titik foto yang C, karena dia pas di angka 3, berarti X-nya 3, dan Y-nya ini 0. Yang terakhir yaitu mencari nilai maksimum. Nah, titik A tadi 0,5, berarti yang dimaksimumkan yang 75.000 X ditambah 60.000 Y. Nah, kita ganti X ini menjadi 0 ini, dan Y ini menjadi 5. Berarti 75.000 dikali 0 kan 0. 60.000 dikali 5 berarti 300.000. Untuk titik kedua, tadi kita dapat X-nya 1 dan Y-nya 4. Kita ganti Y-nya, X-nya ini jadi 1 dan Y-nya menjadi 4. 75 dikali 1 kan 75.000 ditambah 60.000 ini dikali 4 berarti 240.000. Nah, 75.000 ditambah 240.000. Jadi hasilnya 315.000. Titik C kita dapat tadi X-nya 3 dan Y-nya 0. Kita ganti X-nya menjadi 3 dan Y-nya menjadi 0. 75.000 dikali 3, kita dapat hasilnya 225.000. Nah, jadi nilai keuntungan maksimum yang diperoleh sebesar 315.000. Kenapa kita pilih 315? Karena ini nilai tertinggi, karena kita mencari nilai maksimum, bukan mencari nilai minimum. Kalau kita mencari nilai minimum, kita pilih yang terkecil. Nah, kita peroleh sebesar 315.000 di titik B 1,4. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Untuk yang belum mengerjakan tugas kemarin, silahkan dikerjakan agar tidak menumpuk. Dan juga kerjakan latihan yang ada di video ini. Nah, selamat mengerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.